Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini buat teman-teman yang masih kebingungan apa itu konten berulang ya. Di sini saya akan berikan penjelasannya ya, sedetail mungkin. Ini bukan katanya ya, tapi ini langsung dari YouTube-nya ya. Kita berkaca dari channel saya yang kena dismonetnya. Bisa teman-teman lihat di sini saya tampilkan di situ. Nah, oke, kita langsung masuk ke YouTube Studio ya. Nah, ini channel saya kena dismonet ya. Oke, kita alihkan dulu. Nah, ini channel saya kena dismonet ya. Itu subscribernya sudah mencapai 2000 lebih, dan ini kebanyakan saya di konten remix ya. Kemungkinan kemarin itu kena diskon dari konten remix ya. Nah, di konten remix yang seperti ini, karena kemarin saya itu tidak menamakan narasi ya, hanya menampilkan wajah saja. Nah, bisa teman-teman lihatnya, ini konten saya itu yang kena dismonet ya. Di sini ada ya, channel Anda masih tidak memenuhi syarat untuk monetisasi ya. Dan ini sudah ada pendapatan ya, sudah ada pendapatan. Teman-teman lihat ini untuk pendapatan itu kemarin sekitar kurang lebih 1 bulan ya. Nah, itu ada 119.000 ya. Yang bulan November itu hampir kurang lebih setengah bulan ya, itu mendapatkan 43.000, dan yang bulan Desember itu mendapat 127.000 ya. Nah, oke, kita langsung masuk ke inti pembahasannya yang dimaksud konten berulang ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya, konten yang digunakan ulang. Nah, di sini ada anjuran dan ada larangan ya. Disimak baik-baik ya, biar tidak gagal paham buat teman-teman pemula ya. Nah, di sini kita bacakan dari atas ya. Konten yang digunakan ulang. Konten ini bukan kreasi orisinal dari channel dan mungkin diambil dari sumber lain untuk digunakan ulang tanpa menambahkan komentar baru yang signifikan, modifikasi substansif, atau nilai edukasi atau hiburan yang signifikan. Jadi intinya kita remix tanpa berkomentar ya. Nah, di sini untuk anjuran untuk video yang dianjurkan oleh YouTube ya, yang dibolehkan atau yang bisa dimonetisasi. Contoh konten yang dianggap layak untuk monetisasi. Yang pertama ya, revisi yang ditambahi bumbu humor atau analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Jadi direvisi ulang ya, konten orang lain tuh direvisi ulang oleh kita, jadi menjadi konten baru ya, atau video baru ya. Terus yang kedua itu klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis. Jadi kita memotong konten orang lain ya, kita komentari lagi, atau kita ya intinya kita memotong video orang lain ditambah dengan video kita ya, video original kita ya. Adegan suatu film yang dialog atau sulih suaranya telah Anda ubah. Jadi ya intinya seperti konten-konten IQ 7 ya, IQ 7 yang berisi konten apa itu namanya ya, disebutnya itu spoiler ya, kayak spoiler seperti itu ya. Itu diperbolehkannya oleh YouTube. Terus yang keempat, cuplikan ulang suatu pertandingan olahraga di mana Anda menjelaskan tindakan yang dilakukan salah satu pemain yang mengakibatkan kemenangan atau kekalahannya. Jadi intinya, karena dia itu tim sepak bolanya dikalah, atau karena dia juga tim sepak bolanya jadi menangnya. Contohnya seperti itu. Jadi kalian menjelaskan ya untuk dari konten sepak bolanya ya. Contohnya seperti itu ya. Terus yang kelima ya, video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya ya. Jadi
kita berkomentar dalam video, misalkan ini video orang lain ya, terus kita tonton sebentar, kita tahu selalu kita komentari untuk isi videonya seperti itu ya, untuk yang diperbolehkan oleh YouTube ya, yang bisa dimonetisasi. Terus yang keenam, hasil edit rekaman video karya kreator lain. Hasil edit rekaman video karya kreator lain yang telah Anda tambahi jalan cerita atau komentar ya. Jadi video orang lain, rekaman video orang lain, kita tambahi jalan ceritanya. Jadi seperti ya di video itu kita tambahi lagi jalan cerita menurut kita ya. Ini kurang mengerti yang keenam itu ya, kayak seperti apa gitu ya. Ya mungkin teman-teman yang paham bisa komentar lah. Terus ada larangan ya, larangan contoh konten yang dianggap tidak layak untuk monetisasi. Yang pertama itu video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Jadi contohnya kita misalkan konten lucu-lucuan ya, kita ambil dari Facebook atau dari Instagram atau dari TikTok ya, langsung kita disatu padukannya, misalkan diedit di CapCut ya, disatukan video-video itu tanpa menambahkan wajah kita atau komentar-komentar kita ya. Itu yang seperti itu tidak diperbolehkan ya, bisa gagal monetisasi ya. Terus yang kedua itu koleksi lagu dari beragam artis, yang intinya lagu campuran ya, yang sekarang itu yang lagi marak-marak ya untuk push jam tayang, membuat konten musik untuk push jam tayang. Jadi lagu-lagu campuran ya, lagu-lagu band papan atas dicampur-campur dan lalu pakai video original ya. Itu kalau langsung diajukan monetisasi itu pasti gagal ya, tapi kalau kita edit dulu insya Allah bisa ya untuk konten musik. Klip yang menampilkan sebagian momen dari acara favorit yang klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Jadi kita nonton acara favorit kita ya, misalkan konten Deddy Corbuzier ya, terus kita ambil videonya, langsung kita tonton ya, misalkan barengan bersama kita ya. Ini misalkan muka kita atau ini, terus video Deddy Corbuzier misalnya seperti itu ya. Jadi kita tanpa mengomentari atau hanya diam saja gitu ya, hanya pelengah atau cungat-cungit sendiri, itu pasti tidak diperbolehkan oleh YouTube ya. Itu pasti gagal monetisasi ya. Terus yang yang keempat, konten yang di-upload berkali-kali oleh kreator lain. Jadi misalkan video ini udah berapa ribu orang yang posting ya, terus kita posting lagi, itu pasti ya kena dismonet ya atau gagal monetisasi ya. Terus yang terakhir, yang kelima, promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin mereka, itu pasti gagal monetisasi ya. Oke teman-teman, mungkin itu ya yang dimaksud dengan konten berulang atau konten yang digunakan ulang ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman ya yang masih merintis YouTube ya. Jadi lebih berhati-hati lagi kita dalam membuat kontennya. Nanti besok atau lusa saya akan buatkan konten yang contoh konten yang bisa dimonetisasi ya, untuk konten remix ya. Ada tukang susu guys. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya juga sama seperti kalian lagi belajar ya. Dan untuk channel saya yang dismonet itu saya jadikan juga pelajaran ke depannya ya, supaya lebih baik lagi dalam membuat kontennya. Oke, nanti besok saya atau lusa saya akan buatkan konten remix yang benar ya buat teman-teman ya. Oke, sebelumnya jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like ya. Terus jangan lupa juga dukung terus channel ini ya, supaya terus berkembang, jadi terus-terusan. Ya intinya jangan lupa di subrek ya, biar terus berkembang channel ini ya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.